warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kurnia, CGP 6 dari SMA Al-Azhar, Kabupaten Gresik, akan mempraktikkan teknik coaching bersama rekan saya. Saya Silvina Fida, CGP Angkatan 6 dari SMA Al-Azhar Menganti. Saya berperan sebagai coach. Dan rekan saya Eki Kusmawati Ningsi, CGP Angkatan 6 Kabupaten Gresik, dari TK Dharma Wanita Persatuan Lampah. Di sini saya berperan sebagai coaching. Baik, pada kesempatan kali ini saya bertanya kepada Bu Silvi selaku coach, apa kompetensi yang ingin dicapai Bu Silvi pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini, kompetensi yang ingin saya capai pada teknik coaching dengan menggunakan alur tirta diantaranya adalah yang pertama tentu saja adalah kehadiran, yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, 3 kompetensi yang memang penting ya dari teknik coaching. Baiklah, untuk waktu dan tempat kami persilakan, bisa dimulai. Baik, terima kasih Bu Dewi Kurnia. Selamat sore Bu Eki. Selamat sore juga Bu Silvi. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa nih. Oh, selalu luar biasa ya Bu Eki, itu setiap hari itu selalu luar biasa. Tadi kesini naik apa? Naik motor nih Bu Silvi. Tadi di jalan itu alhamdulillah kendaraan sore ini, nah itu enggang, jadi kesini tadi saya lancar. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Eki, apa nih yang ingin dibincangkan Bu Eki pada sore hari ini? Iya nih Bu Silvi, terkait dengan apa ya, aku ingin sekali membicarakan dengan Bu Silvi nih terkait dengan ada nih beberapa murid saya di sekolah tuh Bu Silvi yang kurang menjaga diri dan juga menjaga lingkungan sekolah. Begitu Bu Silvi, terkait anak-anak itu loh sekarang setelah bermain atau belajar tuh, biasanya belajar kan kalau di TK nih ada yang mewarnai. Nah, mewarnai dengan krayon itu otomatis kan tangannya anak-anak tuh krayonnya itu menempel tuh di tangan anak-anak. Terkadang anak-anak itu susah tuh disuruh untuk mencuci tangan. Dan juga terkadang anak-anak kalau beli kue ada bungkusnya itu terkadang membuang sampah tuh sembarangan. Itu Bu Silvi, jadi anak-anak kurang menjaga kebersihan tentang dirinya dan juga kebersihan lingkungannya begitu. Oke, baik, yang saya tangkap tadi berarti Bu Eki nih lagi merisaukan gitu ya anak-anak yang kurang menjaga lingkungannya dan menjaga kebersihan dirinya begitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin dicapai Bu Eki dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Ya nih Bu Silvi, saya menginginkan untuk bagaimana nanti solusi yang terbaik dan juga atau jalan keluar yang terbaik yang bisa saya ambil terkait bagaimana cara anak-anak ini bisa berkembang dengan baik nih, cara menjaga dirinya dan juga menjaga lingkungannya. Nanti semoga saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar pada pembicaraan kita sore hari ini, begitu Bu Silvi. Oke, berarti Bu Eki ingin menemukan solusi bagaimana caranya supaya murid-murid Bu Eki di kelas itu bisa membiasakan diri untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan diri, gitu ya? Betul. Nah, tadi Bu Eki kan mengemukakan tentang pengen banget tuh anaknya bisa menjaga lingkungan dan kebersihan diri. Nah, Bu Eki, kira-kira saya diberi gambaran dong menjaga lingkungan yang diinginkan Bu Eki dari anak-anak.
itu seperti apa? Menjaga kebersihan diri dari anak-anak itu seperti apa menurut Bu Eki itu? Iya Bu Silvi, Indikatornya. menurut saya nih kalau indikatornya tuh anak-anak bisa mencuci tangan sendiri dan juga membuang sampah terkait dengan menjaga lingkungannya itu bisa konsisten gitu Bu Silvi setiap hari dan juga setiap saat pada anak-anak di sekolah dan juga di rumah atau di mana saja terkait dengan bisa anak-anak menjaga diri dan juga menjaga lingkungannya begitu Bu Silvi. Oke, nah dari definisi yang dikemukakan oleh Bu Eki itu atau indikator yang dikemukakan oleh Bu Eki terkait menjaga lingkungan dan kebersihan diri tadi, kalau saya dengarkan tadi kan anak-anak bisa mencuci tangan sendiri, kemudian membuang sampah, dan itu dilakukan secara konsisten baik itu di sekolah dan di rumah. Saat ini nih Bu Eki itu melihat anaknya Bu Eki itu ada pada skala berapa tuh untuk menjaga lingkungan dan kebersihan diri? Iya, kalau anak yang kurang tadi ya Bu Silvi untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya tuh ada 3 anak. Itu masih di skala 5 ternyata Bu Silvi menurut saya tuh di skala 5. Nah, sekarang tuh Bu Eki pengen menaikkan ke skala berapa? Mungkin menaikkan ke skala 8 atau 9 begitu Bu Silvi. Wah, ini luar biasa sekali. Menaikkan di skala 8 dan 9. Kasih indikator 8 dan 9 itu kira-kira indikatornya apa tuh? Oke, kalau indikatornya terkait dengan cuci tangan nih, itu anak-anak bisa mencuci tangan dengan langkah-langkah yang benar. Nah, ada 7 langkah tuh, bagaimana caranya mencuci tangan dengan benar. Ada langkah-langkahnya tuh Bu Silvi. Nah, terkait dengan menjaga lingkungan itu mana? Nah, di sekolah saya itu ada tempat sampah organik dan non organik, anorganik ya Bu Silvi. Jadi anak-anak bisa memilah sampah nih, mana organik dan juga mana anorganik. Begitu Bu Silvi terkait dengan indikator yang akan saya capai tuh di angka 8 atau 9 begitu. Oke, dari indikator 8 sampai 9, cuci tangan dengan langkah-langkah yang udah tepat, kemudian bisa memilah sampah organik dan anorganik. Oke, untuk mencapai di angka 8 dan 9 itu kira-kira Bu Eki pengen menerapkan langkah apa tuh? Apa rencana yang terbayang oleh Bu Eki untuk bisa menerapkan atau bisa mewujudkan supaya anak-anak tuh berada pada skala 8 dan 9? Iya Bu Silvi, nah untuk menerapkannya supaya anak-anak bisa di angka 8 dan 9. Nah, bagaimana nih anak-anak bisa mencuci tangan dengan benar, dengan langkah-langkah yang tepat dan juga baik. Nah, itu terkait dengan mencuci tangan, dengan menjaga kebersihan nih. Misalnya nih ada sampah plastik dan juga sampah dedaunan. Nah, di sekolah kan ada tuh tanaman. Memilah bagaimana nih anak-anak bisa membuat atau membuang sampah. Kalau sampah plastik tuh itu dimasukkan kemana nih? Kalau sampah plastik itu anorganik, kalau sampah dedaunan karena sampah basah atau sisa makanan itu di sampah organik. Begitu Bu Silvi. Selama ini sudah pernah dilakukan Bu Eki itu seperti apa? Iya, yang sudah saya lakukan nih di sekolah terkait dengan anak-anak bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan menjaga lingkungannya. Yang sudah saya lakukan itu memberi contoh tuh kepada anak-anak Bu Silvi terkait dengan itu, dan juga mengarahkan anak-anak supaya anak-anak bisa menjaga kebersihan diri dan juga menjaga lingkungan yang ada di sekolah dengan cara bagaimana? Yuk, ayo anak-anak kita mencuci tangan ya sebelum makan misalnya begitu, membuang sampah ya
ke tempatnya biar lingkungan sekolah kita menjadi bersih, nyaman dipandang juga, bersih, indah, lestari juga, begitu Bu Silvi. Yang sudah saya lakukan yaitu mengarahkan kepada anak-anak terkait dengan menjaga dirinya dan juga menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi anak-anak sudah saya arahkan Bu Silvi, itu yang sudah saya lakukan tuh selama ini, begitu Bu Silvi. Oke, terkait yang sudah dilakukan Bu Eki nih, saya rasa udah bagus sekali yang sudah dilakukan Bu Eki dengan cara memberikan contoh kepada murid-muridnya bagaimana cara menjaga lingkungan dan juga menjaga kebersihan. Nah, kira-kira apa yang ingin diperbaiki oleh Bu Eki atau mungkin ditingkatkan lagi dengan perencanaan supaya anak-anak lebih menjaga kesehatan diri dan juga menjaga kebersihan lingkungan? Iya, yang saya ingin tingkatkan lagi atau kembangkan lagi nih Bu Silvi terkait itu. Nah, itu kan sudah saya lakukan Bu ya, tetapi ada beberapa anak. Nah, sebagian besar anak sudah melakukannya dengan baik. Nah, terkait dengan beberapa anak ini sekitar 3 anak deh Bu Silvi yang belum melakukan itu dengan konsisten gitu ya Bu Silvi. Yang ingin saya tingkatkan itu adalah seperti pendekatan khusus kepada 3 anak ini Bu Silvi. Di sini saya tidak menyebutkan namanya ya Bu Silvi ya. Nah, itu yang pertama, pendekatan kepada anak tersebut dan juga mengajaknya, ayo nak kita bercuci tangan dengan air mengalir, dan juga terkait dengan itu dengan sabun, cair, dan juga kami sudah menyediakan Ibu Silvi di sekolah itu tempat cuci tangan yang sudah memenuhi standar. Nah, tinggal apa yang kita lakukan itu bisa dicapai anak-anak terkait dengan cuci tangan. Nah, yang kedua, yang pertama itu tadi ya Bu Silvi, pendekatan dengan anak-anak supaya saya juga mengarahkan ini loh nak, cuci tangan itu bisa bisa cuci tangan dengan baik itu agar kita tubuh kita menjadi sehat, menjadi bersih, terhindar dari penyakit. Kalau kita makan, kalau tangannya bersih ini, itu otomatis makanan yang kita makan itu tidak ada kumannya. Nah, cara-cara sederhana seperti itu. Nah, karena anak TK itu Bu Silvi dengan bahasa yang sederhana, dengan perlakuan yang ya begini, contoh yang real gitu Bu Silvi. Jadi karena anak kecil, nah itu kita memberi contoh yang real. Nah, itu pendekatan yang pertama Bu Silvi, saya mendekati anak-anak, terus mencuci tangan dengan saya juga mengawalnya begitu Bu Silvi, supaya oh ternyata anak ini sudah melakukannya. Nah, yang kedua yaitu Bu Silvi, saya juga menginginkan atau meningkatkan nih dengan berkomunikasi dengan orang tua. Berkomunikasi dengan orang tua terkait dengan kebersihan dan menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan dirinya nih. Berkomunikasi dengan orang tua, misalnya pada saat parenting gitu Bu Silvi, kalau di TK itu ada kegiatan parenting Bu Silvi. Nah, di situ kita bagaimana caranya menyampaikan kepada orang tua agar orang tua tersebut juga apa yang diterapkan di sekolah juga diterapkan di rumah juga, karena dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif di sekolah bisa diterapkan di rumah juga, misalnya cuci tangan dengan baik, dengan air mengalir, dengan sabun. Nah, dan juga terkait dengan misalnya menyampaikan dengan kepada orang tua. Nah, di sekolah itu pada saat kegiatan belajar mengajar, di situ kan biasanya dengan misalnya nih kolase begitu ya, kolase dengan kertas warna-warni. Otomatis di situ kan banyak tuh sampah kertas ya. Kalau anak-anak sudah menempelnya di di gambarnya itu, nah sisa-sisa kertas itu kan ada tuh di kelas. Nah, itu yang membuat
sampah di kelas. Jadi kita juga bagaimana caranya sampah itu bisa anak-anak bisa membuangnya ke tempatnya. Jadi ayo nak, biasanya begini Bu Silvi, kita menginginkan anak-anak supaya membuang sampah pada tempatnya. Ayo kita membuang sampah. Semua yang ada di kelas ini sampahnya harus dibersihkan supaya kelas kita menjadi bersih dan juga indah. Jadi setelah itu kita juga ada kegiatan nih Bu Silvi, beres-beres. Nah, beres-beres bisa beres-beres yang rapi, ayo beres-beres yang rapi. Nah, begitulah Bu Silvi kalau pembelajaran di TK itu terkait biasanya kita pembelajarannya itu juga dengan bernyanyi, bermain juga. Nah, Bu Silvi itu yang dapat saya tingkatkan Bu Silvi terkait dengan tujuan saya tadi untuk bisa bagaimana anak-anak bisa menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungannya Bu Silvi gitu. Menurut saya itu udah ide yang luar biasa sekali Bu Eki, mulai dari pendekatan khusus tadi yang dilakukan Bu Eki, kemudian yang kedua dari menerapkan budaya positif dengan bekerja sama dengan orang tua di rumah gitu ya. Nah, apakah ada hambatan nih selama nanti Bu Eki ingin merencanakan itu atau mengimplementasikan itu? Hambatannya kadang anak yang satu dengan anak yang lainnya itu kan tidak sama ya Bu Silvi, karena mohon maaf ya, kalau tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri anak sendiri untuk melakukan itu semua, itu bisa menjadi hambatan saya untuk terkait dengan bagaimana tujuan saya bisa tercapai begitu Bu Silvi. Oke, nah dari hambatan itu kira-kira apa yang ingin dirancanakan Bu Eki itu untuk supaya hambatannya itu bisa teratasi sehingga rencananya Bu Eki itu bisa berjalan dengan baik? Gimana tuh kira-kira? Ya, kemungkinan saya duduk bersama anak-anak tadi nih, duduk bersama. Saya ingin kemungkinan nih ada segitiga restitusi terkait anak yang belum bisa atau kurang menjaga kebersihan diri dan juga lingkungannya. Karena apa ya, kegiatan yang ada di sekolah anak usia dini itu kemungkinan dia teringat terus lah Bu Silvi. Momen-momen bagaimana ya saya dulu di TK dengan Bunda, dengan teman-teman. Nah itu karena saya ini juga dulunya juga terkesan di TK Bu Silvi dengan guru saya. Jadi sampai sekarang saya masih teringat sekali dengan guru TK saya begitu Bu Silvi. Terkait dengan itu saya juga menanamkan menanamkan budaya-budaya positif atau pembiasaan positif yang ada pada anak-anak saya. Semoga bisa tercapai. Wah, pengalaman yang sangat berkesan sekali tadi sepertinya Bu Eki waktu TK ya. Jangan-jangan itu yang menginspirasi Bu Eki akhirnya jadi guru TK. Betul. Iya, ya saya juga tadi sepakat sekali dengan Bu Eki, luar biasa sekali. Saya sepakat dengan Bu Eki bahwa anak-anak tuh memang harus ditanamkan sejak dini untuk kebersihan dan kesehatan diri begitu ya Bu Eki, supaya nanti kedepannya itu ketika dewasa mereka juga bisa jadi anak-anak yang tumbuh sehat, kemudian lingkungannya juga nyaman. Nah Bu Eki, dari rencana yang sudah tersusun rapi tadi kan kalau saya dengarkan rencananya Bu Eki itu tadi ada pendekatan dengan anak-anak melalui segitiga restitusi, kemudian tadi juga ada pendekatan dan pemberian contoh, kemudian ada lagi nanti pengen melakukan komunikasi dengan orang tua gitu ya. Nah, di antara rencana-rencana itu nih kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Eki untuk menyelesaikan atau bersama-sama melaksanakan rencana itu? Kemungkinan dengan rekan sejawat nih Bu Silvi, dan juga di kelas saya juga kan
TK saya itu kan ada kelompok nih, kelompok B1 dan B2. Kemungkinan guru B1 nih yang bisa membantu saya terkait dengan anak-anak bisa menjaga diri dan juga lingkungannya, dan juga dengan orang tua deh Bu Silvi juga bisa saya jadikan dengan kolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua juga. Jadi untuk terkait dengan anak-anak bisa menjaga diri dan juga menjaga lingkungannya, itu saya bisa dengan orang tua dan juga rekan sejawat saya yaitu guru kelompok B1. Jadi terkait dengan anak-anak tersebut nih, nah 3 itu supaya anak-anak yang lain ini tidak ikut-ikutan dengan anak yang belum konsisten dalam menjaga diri dan lingkungannya. Nah itu juga melibatkan guru kelompok B1 begitu sih. Berarti nanti yang bisa membantu Bu Eki itu rekan sejawat, guru dari kelompok B, dan juga orang tua. Nah, kira-kira kapan mau menghubungi partnernya nih nanti yang akan membantu? Kemungkinan juga besok pagi deh Bu Silvi, supaya tujuan saya itu tercapai secepatnya. Untuk orang tua nih, kemungkinan nanti malam deh Bu Silvi akan saya japri gitu ya, WA gitu, supaya tujuan saya nih terkait dengan anak-anak yang menjaga diri dan lingkungannya itu bisa berjalan dengan baik. Langsung tancap, langsung dilakukan, mengingat ini sangat penting begitu ya Bu Eki, menurut Bu Eki. Oke Bu Eki, kita sudah sampai pada penghujung pembicaraan kita pada sore hari ini nih. Seru banget sebenarnya, masih pengen lama tuh, pengen tanya-tanya lama. Nah, tapi kita udah pada penghujung pembicaraan hari ini. Kira-kira apa yang didapatkan Bu Eki dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah nih Bu Silvi, saya sudah menemukan jalan keluar atau solusi pada sore hari ini terkait dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak kurang dalam menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Nah, di sini saya menemukan solusi nih. Yang pertama, pendekatan dengan anak-anak terlebih dahulu. Nah, nanti anak-anak bisa termotivasi dari dalam dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang kedua, solusinya yaitu saya akan bekerja sama nih dengan orang tua. Nah, dengan pada saat kegiatan parenting, saya akan menyampaikan bagaimana caranya anak-anak bisa menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, terutama di sekolah, dan juga bisa dilanjutkan di rumah juga. Begitu Bu Silvi. Luar biasa sekali rencana yang sudah disusun Bu Eki nih untuk murid-muridnya yang luar biasa. Nah, oke Bu Eki, tadi Bu Eki udah mengemukakan rencananya yang udah luar biasa sekali. Saya berdoa semoga apa yang direncanakan Bu Eki nanti 1 minggu ke depan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar gitu. Saya sudah tidak sabar nih, kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi, karena saya sudah gak sabar pengen tahu ceritanya Bu Eki nih, anak-anaknya seperti apa setelah Bu Eki memberikan pendekatan-pendekatan, kemudian berbicara dengan orang tua gitu. Kira-kira kapan nih kita ketemu lagi? Iya nih Bu Silvi, hari ini hari Rabu ya. Nah, kalau hari Rabu mungkin Senin depan deh Bu Silvi kita ketemu lagi ya. Oke, Senin depan ya. Iya, oke. Di mana? Di sini apa di tempatnya Bu Eki? Di sini saja Bu Silvi. Oke, siap Wan. Nanti di depan ya kita ketemu lagi. Oke, terima kasih Bu Eki atas kehadirannya hari ini. Semoga ini mencerahkan. Saya rasa itu cukup untuk hari ini. Terima kasih. Silahkan kepada observer. Baik, terima kasih Coach Silvi dan Coach Bu Eki. Untuk yang saya sampaikan tentang 3 kompetensi yang ingin dicapai oleh Coach sudah tampak dan sudah muncul semua, dari mulai dengan kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, dan sebagai pendengar aktif, semuanya sudah tercapai. Itu semua tercermin dari
kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh coach diambil dari kata kuncinya juga dari coaching. Dan alur suasana pembicaraan ternyata sudah bisa tercipta dalam hitungan 10 detik pertama. 1, 2 lah. Coachingnya langsung santai gelar-gelar gitu. Terbawa suasana. Iya. Sangat nyaman sekali sampai saya sebagai responden juga ikut manggut-manggut. Wah, iya seperti itu. Itu untuk alur Tirta pada metode coaching juga sudah terlaksana dengan baik, dengan runut, dan indikator-indikatornya pun sudah tercapai sampai dengan kesimpulan yang diharapkan oleh coaching dan terangkum dengan baik dan tuntas. Itu responden dari saya. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Kami dari JGP Angkatan 6 Kabupaten